Halo, selamat datang kembali di Ark Channel. Nah, masih di nuansa Lebaran kan. Nah, di sini kita kebetulan mau ngerakit PC dan kebetulan ini adalah PC-nya salah satu subscribernya kita. Subscriber ini sebenarnya sudah kontak-kontak ke Mas Michael dan ini adalah part-part pilihannya. Dan nanti akan kita rakitin dan juga akan kita install beberapa aplikasi supaya bisa kita ngetes gimana performa dari part-part yang telah dipilih oleh subscribernya kita. Oke, langsung aja kita mulai ngerakit komponennya. Oke, sebelum kita ngerakit komponen-komponennya, saya sebutin dulu part-part yang dipakai di video rakit PC build kali ini ya. Dan di sini kita ada prosesor Core i5 11400F ya. Ya ini dia pakai ini karena dia pengen neken budget supaya dia bisa beli ini yang pertama 3060 sama ini kayaknya sih power supply-nya ya. Ya, jadi dia pakai Core i5 11400F. Kemudian untuk motherboardnya dia pakai ASRock B560 Steel Legend. Dia pakai ini karena dia mau pakai memorinya tuh supaya bisa di up atau XMP-nya tuh bisa lebih di 3200 ke atas ya. Jadi dia pakai ini karena B560 tuh bisa untuk setting memori. Dan untuk VGA-nya dia pakai GeForce RTX 3060 dari Colorful yang tipenya adalah iGame. Dia pakai yang ini karena ada warnanya putih, karena dia pengennya PC-nya warnanya putih ya. Dan untuk memorinya dia pakai tim Delta R RGB yang 16 GB ya. Dan di sini adalah 3600, jadi cocok ya, dia pakai B560. Oke, berikutnya untuk storage dia pakai dua. Yang pertama adalah hard disk 1 TB dari Seagate Barracuda ya, 1 TB. Dan kemudian untuk NVMe-nya dia pakai tim MP33 NVMe SSD PCIe Gen 3 ya. Ini masih Gen 3. Untuk cooling dari prosesornya dia pakai Auraflow X240 Evo dan ini adalah Snow Edition ya. Untuk power supply-nya ini agak sedikit overrated ya. Dia pakai ROG Strix 750 watt 80 plus gold. Dari semua komponen yang paling keren ini sih power supply-nya. Ini keren banget. Dan untuk airflow, menambah airflow di dalam casing dia pakai XF 12025 RGB Trio. Dia beli 2 pack ya karena casingnya dia pakai Prime X ya. Nanti akan kita pasang sekalian di casingnya, nanti akan kalian lihat gimana penampilan dari casing Prime X itu. Jadi supaya ini bisa dipasang di bawah, di atas, dan untuk di bagian samping dari casingnya itu dia pakai Auraflow X-nya ini. Oke, sekarang kita mulai aja ngerakit komponen-komponennya. Later. Dia pakai tim Delta. Nah, di depan nanti waktu kita nyebutin komponen-komponennya dan gitu kita pakai memori tim Delta R RGB 16 GB yang warna putih. Ya, itu kita pinjemin sementara ya karena kebetulan si subscribernya kita itu ngirimin memorinya di akhir-akhir dan kebetulan ini sudah datang. Dia pakai PNW Accelerate Gaming Epic X RGB yang 16 GB dan warnanya putih juga, dan untuk kecepatannya sama di 3600 MHz. Oke, berikutnya kita buka dulu casingnya ya. Dan ini casingnya kebetulan dia pakai Prime X ya. Ini ala-ala kalau kalian tahu casing yang terkenal itu yang modelnya kotak ya, Lianli 011 Dynamic. Mungkin budgetnya udah banyak kepotong di beli komponen-komponennya, jadi akhirnya dia nggak bisa beli Lianli-nya, dia beli yang KW-nya aja lah. Yang penting bisa kepasang. Oke. Ya, betul. Mirip ya. Prime X. Jadi bentuknya mirip 011 tapi yang versi mini. Iya, versi mini. Ya, kurang lebih lah ya. Oke, sekarang kita pasang.
Oke, PC-nya udah jadi dan seperti ini hasilnya. Dan ini untuk lighting-nya ini kita bikin warna putih semua ya, karena kebetulan tema setup PC build-nya itu adalah hitam dan putih ya. Jadi kita bikin seperti ini. Dan untuk performa dari PC build dari subscribernya kita ini, performanya kebetulan kita sudah uji secara off screen. Nah, ini kita menggunakan software sintetis beberapa, dan juga untuk gamingnya ini kita tes di 1080p maupun 1440p. Dan ini kita bacakan dulu untuk hasil di PC Mark 10. Ini overall score-nya itu bisa mendapatkan di kisaran 6356. Kemudian untuk essential score bisa mendapatkan di kisaran 9850-an. Untuk productivity di kisaran 8000-an, dan digital content creation di kisaran 8800. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan recommended score yang dihasilkan sama PC Mark 10 yang direkomendasikan, ini skornya jauh melebihi minimum rekomendasi dari PC Mark 10. Jadi masih oke dengan penggunaan productivity, essential maupun digital content creation. Nah, untuk benchmark kinetis setelahnya kita pakai untuk yang gamingnya di DirectX 11 kita pakai simulasinya di 3D Mark Firestrike. Dan untuk DirectX 12-nya kita pakai Time Spy. Di DirectX 11-nya, di Firestrike ini overall score-nya dia bisa mendapatkan kisaran 18.800-an dengan skor GPU di kisaran 21.900-an. CPU-nya itu di kisaran 19.000-an ya. Dan combine score-nya itu di kisaran 9.000-an. Lalu lanjut di Time Spy, itu overall score-nya bisa mendapatkan di kisaran 8.200-an, untuk GPU-nya di kisaran 8.600-an, dan CPU-nya di kisaran 6.300-an. Nah, kalau dilihat dari hasil pengujian seperti ini, harusnya PC ini itu untuk bermain di kisaran 1080p maupun 1440p ya, harusnya berjalan dengan sangat lancar di kisaran 60 fps ke atas ya. Oke, lanjut di pengujian berikutnya itu kita coba PC ini kita bikin encoding video, dan di sini kita nyobanya pakai Handbrake ya. Di Handbrake ini kebetulan kita pakai file video dari Big Bucks Bunny yang 4K, dan kita encode ke 1080p dengan 30 fps. Untuk file source-nya itu sebelumnya di 60 fps 4K ya. Dan ini dia bisa mendapatkan average encoding speed ya. Ini hasilnya ke FPS ya, itu di kisaran 43.80-an ya, 43,80-an average FPS ya. Ini masih oke. Dan ini masih bisa kita percepat dengan menggunakan encoding dengan NVENC maupun QuickSync yang ada pada Intel maupun Nvidia RTX 3060 ini. Jadi ini masih bisa terbantu atau dipercepat lagi ya untuk di Handbrake-nya. Ingat, pakai Handbrake yang terbaru supaya bisa ngaktifin fitur tersebut. Untuk di bagian gamingnya ini kita pakai cuman 3 game aja sebagai contoh aja. Kalau misalnya kita pakai game AAA, kemudian game racing AAA maupun game e-sport. Untuk AAA-nya kita pakai Red Dead Redemption, dan ini dia pakai Vulkan dengan presetnya itu adalah balance step 2. Di 1080p bisa mendapatkan average FPS di kisaran 75-an, dan 1440p-nya itu di kisaran 60 fps-an. Jadi masih oke nih pakai main game AAA dengan spek yang seperti ini. Untuk di game racing kita pakai Forza Horizon 5, dan kedua resolusi ini presetnya berbeda-beda ya. Untuk 1080p ini kita pakai preset Extreme, jadi mentok kanan semua. Itu bisa mendapatkan average FPS di kisaran 70-an. Sedangkan untuk 1440p ini kita turunin satu step di preset Ultra. Itu bisa mendapatkan average FPS di kisaran 68. Bang, kok nggak sekalian dimentokin bang?
Nah, ini kita udah nyoba kalau kita pakai 1440p di preset Extreme, hasilnya kurang cukup memuaskan karena nggak bisa mendapatkan 60 fps ya. Meskipun game racing kalau misalnya di 30 fps itu masih oke, tapi paling nggak kalau kita punya spek seperti ini harusnya bisa jalan 60 fps lah ya. Ya, jadi kita turunin aja presetnya di kisaran preset ultra untuk 1440p-nya. Oke, lanjut di game berikutnya. Untuk game e-sport kita contohin pakai game Dota 2 ya dengan preset best looking ya. Jadi ini mentok kanan banget. Dan ini di 1080p dia bisa mendapatkan average FPS di kisaran 185-an. Dan untuk 1440p-nya di kisaran 170-an. Ini masih oke untuk buat main game e-sport kompetitif seperti ini. Jadi kalian masih bisa berjalan dengan lancar, tinggal ngelancarin gimana internetmu di rumah ya. Kalau misalnya kalian punya average FPS segini, terus kemudian pakai internet yang lemot dan pingnya yang sangat tinggi sekali ya, average FPS segini ya pasti bakal stutter ya, karena kan pingnya terlalu tinggi. Nah, dari hasil pengujian yang kita lakukan tadi ya, PC build dari subscribernya kita ini pengolahan komponennya atau penyamuran komponennya oke punya, karena di resolusi 1080p maupun 1440p ini masih bisa dijalankan dengan sangat baik sekali untuk gamingnya. Di editingnya pun juga nggak terlalu jelek-jelek amat, yang penting dia masih bisa dipakai lancar dan nggak terlalu lemot banget ya. Nah, untuk spesifikasi yang tertulis atau terpasang di sini ya, kalian bisa cek di video ini, B-roll sama Mas Gani mungkin akan di B-roll satu spek penuh. Ini harganya berapa, totalnya semua ya, kalian bisa bikin referensi video ini supaya bisa dijadikan setup PC build kalian di rumah. Mungkin ya, kalau misalnya kalian punya budget lebih gitu ya, mungkin punya budget lebih ya, misal ini fan-nya sudah ARGB semua ya, komponen lainnya juga harusnya ARGB ya. Terus kemudian untuk memori ya, memorinya kalau bisa slotnya penuh 4-4-nya ya, itu bisa dijadikan referensi juga, karena kalau full 4 slot akan jauh lebih cantik hasilnya ya. Tentunya budgetnya juga akan molornya lebih banyak lagi. Nah, untuk spek seperti ini masih oke ya untuk di gameplay AAA maupun gameplay yang e-sport kompetitif. Jadi paling nggak kalian masih nyaman dipakai di rumah. Sekian video PC build subscribernya kita dari kami tim Arx. Kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram dan TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di @arxidmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai video di kali ini ya, mungkin komponennya ataupun setupnya gimana caranya untuk settingnya. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe. Saya Ali Mukhtar. Ciao.